Teman-teman, kalian pernah mengalami suatu kondisi di mana ketika kalian sering melakukan kebaikan, kemudian melakukan kesalahan, maka akan ada orang yang menjudge kalian, akan ada orang yang menghakimi kalian, dan bahkan akan ada orang yang mengatakan kalian munafik lah, sesat lah, dan sebagainya. Apakah seperti itu? Pernah? Oke, aku pernah mengalami hal itu. Dan yang aku dapat simpulkan adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Bukan masalah hati yang baper terkena hujatan seperti itu, tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Ketika seorang aktivis dakwah mencerminkan sikap yang seperti itu terhadap orang yang sering melakukan kebaikan, kemudian dengan hanya satu kesalahan atau dua kesalahan yang dilakukan, mendapat hujatan, apakah itu pantas untuk diterima? Bisa jadi orang yang mendapat hujatan kita akan semakin jauh dari jalan kebenaran. Dan yang akan paling disalahkan adalah orang yang menghujat atau kita yang menghakimi dia. Bagaimana tidak? Yang mungkin dia sadar kesalahannya dan ingin bertobat karena dapat hujatan seperti itu bisa jadi lebih jauh. Dan kesempatan kita untuk mendekati dia, untuk memberikan nasihat sama dia akan semakin jauh. Karena apa? Dia akan enggan untuk bertemu dengan kita. Karena kita telah menghujatnya, membuat hatinya sakit. Bayangkan, kesempatan yang ada untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan kembali hilang begitu saja hanya karena mulut kita, hanya karena ketikan tangan kita di sosmed. Bahkan Rasul sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menasihati orang lain. Bukankah Rasul menganjurkan untuk menasihati orang lain dengan empat mata, jangan di depan umum? Kalian pikir sosmed itu bukan tempat umum? Tempat umum. Yang paling menyakitkan lagi adalah sindiran-sindiran yang secara tidak langsung. Bukankah lebih baik ketika ada orang yang melakukan kesalahan, coba di chat personal? Nah teman, ya kasih nasihat secara personal. Atau temui aja ketemu, nasihati secara personal. Bukankah itu lebih baik? Ya mungkin sebagian orang menganggapnya sindiran di sosmed itu biasa aja ya. Memang ada yang tertampar dan sadar, namun ada yang malah jadi marah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan nasihat secara langsung, tapi disindir di sosmed, disindir di sosial media. Dan itu membuat hatinya tak nyaman. Yang mungkin beberapa orang tidak tahu bahwasanya itu dia sindiran itu untuk dia. Tapi bisa jadi ada orang yang sadar bahwasanya dia telah disindir dan itu menyakiti hatinya. Oke, mulai sekarang coba kita jaga tangan kita, jaga lisan kita. Dan seandainya aku juga pernah berbuat kesalahan, coba nasihat secara personal. Karena aku telah mendapatkan hal yang seperti itu pernah beberapa kali. Dan ya alhamdulillah aku masih tidak terlalu menanggapi hal itu. Tapi bagaimana hal itu ketika terjadi sama orang lain? Coba kalian pikirkan. Bisa jadi perasaannya sakit, bisa jadi perasaannya bimbang, bisa jadi dia enggan lagi untuk datang dan berkumpul dengan kita dalam agenda-agenda kebaikan. Karena apa? Karena kita telah menyakiti hatinya. Coba pikirkan lagi sebelum kita bertindak. Karena Rasul telah mengajarkan bagaimana cara kita bertindak paling dasar. Bagaimana orang ingin menjadi baik kalau kita saja menyampaikannya dengan cara yang tidak baik. Oke? Coba pikirkan kembali.